Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Irawati dari kelas PGMIG dengan nomor induk mahasiswa 203190224. Hari ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi kelainan dan gangguan otot pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri komik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kelainan tulang pada manusia. Yang keempat, siswa dapat mengetahui posisi dan sikap tubuh yang benar bagi kesehatan organ tubuh manusia. Anak-anak, apakah kalian suka berolahraga? Ya, tentu saja. Karena berolahraga itu membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, bukan? Nah, biasanya sebelum melakukan berolahraga, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera pada otot kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari macam-macam dari kelainan dan gangguan otot manusia, yaitu yang pertama, hipertrofi, yang kedua, atrofi, yang ketiga, stiff atau kaku leher, yang keempat, tetanus. Nah, yang pertama yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kondisi leher yang sulit digerakkan atau terasa nyeri saat digerakkan. Nah, di Indonesia sendiri, istilah ini disebut dengan salah bantal. Yang keempat, tetanus. Kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman atau yang disebut dengan bakteri Clostridium tetani. Kondisi kaku dan tegang terasa menyakitkan, bahkan menyebabkan kematian. Untuk lebih memahaminya, anak-anak bisa buka buku siswa pada halaman 171. Bu Guru ingin bertanya, apakah anak-anak suka membaca komik? Bila suka membaca komik, coba sebutkan ciri-ciri dari komik. Ciri-ciri komik adalah 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran untuk secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana mungkin agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri komik, anak-anak buka buku siswa halaman 176. Salah satu gangguan otot diantaranya adalah membaca komik dengan posisi yang tidak benar. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan, ke depan, ataupun ke belakang, karena akan mengakibatkan tulang anak-anak terganggu. Masih ingatkah kalian tentang
osteoporosis, 2. Fisura, 3. Lordosis, 4. Skoliosis, 5. Kifosis. Untuk pembahasannya, lihat di buku siswa halaman 135. Nah, untuk cara pencegahannya yaitu lakukan pemanasan sebelum berolahraga dan juga konsumsi buah-buahan, konsumsi sayuran, minum susu yang banyak yang mengandung kalsium, dan hindari posisi duduk yang tidak benar. Cukup sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Pesan Bu Guru, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.